Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan sebuah kebenaran tentang betapa pentingnya hidup dalam ketaatan. Karena ternyata success is a product of obedience. Sukses itu adalah produk dari sebuah ketaatan. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia adalah orang-orang yang pada akhirnya bisa berfungsi secara maksimal sebagaimana seharusnya. Nah, saya mau memulai dengan mendefinisikan apa arti sukses. Nah, selama ini saudara berpikir bahwa sukses itu banyak duitnya. Ternyata bukan, saudara. Ada banyak orang yang duitnya banyak tapi hidupnya miserable, hidupnya memprihatinkan. Bahkan ada orang kaya yang bunuh diri. Ada yang berpikir sukses itu adalah orang yang punya nama terkenal, populer. Ternyata Michael Jackson yang sangat populer dan sudah mendapat julukan The King of Pop mati overdosis. Ada juga orang yang berpikir orang yang sukses adalah orang yang punya kedudukan jabatan yang tinggi. Ternyata Hitler mati bunuh diri. Nah, saudara-saudara, jadi definisi sukses yang seperti kita pahami selama ini ternyata tidak seperti apa yang disarankan oleh Alkitab. Di Alkitab, sukses itu artinya kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita hidup seperti dalam kehendaknya. Kalau istilahnya Pak John Maxwell, orang yang sukses adalah orang yang menemukan tujuan hidupnya, memaksimalkan potensi hidupnya, dan menebar kebaikan sepanjang hidupnya. Ayo sekarang kita coba meneliti dan menengok kehidupan kita masing-masing. Sudahkah Anda menemukan tujuan hidup? Jika saudara belum menemukan tujuan hidup, jangan heran kalau Anda bingung dengan kehidupan. Maka berbahagialah orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya. Yang kedua, setelah kita menemukan tujuan hidupnya, kita harus bisa menjadi maksimal dengan potensi, dengan karunia, dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setelah itu, gunakan apa yang Anda miliki, gunakan berkat dan rezeki yang Tuhan berikan untuk berbuat kebaikan, menebar kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi sukses adalah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, dan menebar kebaikan sepanjang hidup. Amin. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah menemukan tiga tadi, adalah orang-orang yang hidup di dalam ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan firman Tuhan. Amin. Sama seperti waktu saya membeli iPad ini, saudara. Almarhum Steve Jobs membuat iPad itu supaya bisa berfungsi sebagaimana dirancang oleh beliau, yaitu untuk barangkali mengetik, internet, browsing, mencatat, atau untuk Facebook dan sebagainya. Ini adalah tujuan awal mengapa iPad ini dibuat. Dapatkah Anda menggunakan iPad ini untuk membunuh seekor tikus? Bisa. Dapatkah menggunakan iPad ini untuk kipas-kipas? Bisa. Tapi bukan untuk itu iPad itu diciptakan. Mengerti maksud saya? Anda bisa saja menjadi orang kaya, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang berkedudukan tinggi. Tetapi ketika hidup kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kita sedang keluar dari rencana pencipta kita. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya. Dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Di dalam terjemahan The Message dikatakan, to join Him, to join Jesus in the work He does. Jadi bergabung dengan Yesus untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi kalau saudara belum melakukan apa yang Yesus lakukan,
Walaupun Anda orang paling kaya, orang paling terkenal, orang paling berkedudukan tinggi, kalau Anda belum melakukan apa yang Yesus lakukan, Anda belum sukses menurut ukurannya Tuhan. Amin. Mari kita melakukan refleksi diri, introspeksi. Sudahkah saya melakukan apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Mungkin saudara bertanya. Memberitakan kabar baik kepada orang yang miskin, memberi makan kepada orang yang lapar, mendoakan orang yang sakit, memberikan pertolongan kepada anak-anak yatim. Saudara-saudara, itulah yang Yesus lakukan. Kalau sekarang ini Anda diajak oleh Tuhan Yesus jalan-jalan di kota Denpasar hari ini, saudara bisa menebak Yesus akan berhenti di mana? Dia akan berhenti di penjara. Dia akan berhenti di rumah sakit. Dia akan berhenti di jalan-jalan di mana ada gelandangan, anak yatim, para pengemis. Dia akan ada di sana. Karena untuk itulah dia ada di dalam dunia. Roh Allah ada padaku, katanya, waktu dia membaca kitab gulungan. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada mereka yang miskin. Membebaskan mereka yang terbelenggu. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi itulah yang Tuhan mau kita melakukan dalam kehidupan ini. Nah, persoalan dengan kita semua adalah kita begitu sibuk melakukan apa yang kita anggap itu adalah kehendak Tuhan, padahal kita belum melakukan apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan kita. Seperti tadi, dapatkah iPad ini dipakai untuk membunuh tikus? Kalau ada tikus lewat, saudara gebuk dengan iPad ini, bisa. Tetapi kalau almarhum Steve Jobs, sang pencipta iPad, melihat bahwa orang-orang di Bali membeli iPad untuk membunuh tikus, dia akan menyesal. Sama ketika kita ada di dalam dunia, kita diberkati Tuhan, kita mendapatkan segalanya, kemudian kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau kita melakukan, maka akhirnya pencipta kita pun akan menyesal, dan saudara pun akan menyesal, karena saudara belum menemukan tujuan hidup Anda. Berbahagialah orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya. Amin. Karena apa? Orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya, dia akan segera menemukan panggilan hidupnya. Orang yang sudah menemukan panggilan hidupnya, biasanya mereka punya a sense of accomplishment. Hidupnya diberkati, hidupnya punya makna, hidupnya sangat berarti, sehingga kemana-mana wajahnya penuh dengan sukacita. Amin. Saya sarankan kepada saudara semuanya, hidup ini singkat dan keabadian itu panjang. Maka saran saya, saudara, segera temukanlah tujuan hidup saudara, maksimalkanlah potensi hidup saudara, dan menebar kebaikan di mana-mana, supaya kita punya a sense of accomplishment. A sense of accomplishment, atau merasa sudah melakukan tanggung jawab, melakukan sesuatu yang bermakna, itu yang membuat kita penuh dengan sukacita. Orang-orang yang penuh dengan sukacita kemana-mana membawa aura positif, karena sukacita itu menular, saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita menengok kehidupan kita masing-masing. Sudahkah Anda menemukan tujuan hidup Anda? Jika belum, inilah saatnya saudara merenung dan bertanya, Tuhan, untuk apa aku ada di dalam dunia ini? Untuk apa aku lahir di dunia ini? Untuk apa aku diciptakan? Nah, saudara-saudara, dulu waktu saya masih remaja, ada nyanyian yang terkenal yang saya yakin nyanyian itu misleading, bisa membawa saudara kepada pemahaman yang salah. Nyanyian itu punya, untuk apa aku dilahirkan? Untuk apa aku dilahirkan? Lagu ini menggiring kita, seolah-olah kita dilahirkan hanya untuk menemukan pasangan hidup kita. Saudara-saudara, bukan untuk itu Allah menciptakan kita. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Belajarlah dari teman saya yang namanya Horst Schulze, orang keturunan Jerman yang tinggal di Atlanta, yang pernah memulai sebuah usaha yang namanya Ritz-Carlton, hotel yang sangat terkenal. Dia pernah mengundang saya tinggal di rumahnya, dan pada waktu itu
Dia bertanya kepada saya, Pastor Paulus, I have everything in my life, but I miss something. Pak Paulus, saya punya segalanya dalam hidup saya, tapi saya kehilangan sesuatu. Saya sudah umur 75 tahun, 5 tahun yang lalu saya terkena penyakit kanker. Umur saya tidak lama, saya merasa kosong dalam diri saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara-saudara, saya memberikan jawaban kepada Horseshoe. Saya mengatakan, Pak Horse, dalam hidup ini, di akhir kehidupan kita, yang dicari bukan tahta, harta, wanita, permata, popularitas, bukan. Di ujung kehidupan yang kita cari adalah makna, the meaning of life. Jadi orang-orang yang sudah memiliki makna kehidupan, menemukan makna kehidupan, mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan caranya bagaimana? At the end of the day, the question in heaven is not how much do you have, but how much do you give it what you have. Di akhir kehidupan kita nanti, pertanyaan di surga bukan berbunyi berapa banyak engkau memiliki, tetapi berapa banyak engkau telah memberi dengan apa yang engkau miliki. Saudara-saudara, di ujung kehidupan yang membuat kita menemukan makna bukan berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi berapa banyak yang telah kita berikan. Hidup kita ini singkat, dan keabadian itu panjang. Taatilah kebenaran firman. Ikutilah apa yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat 10. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita lahir ke dalam dunia untuk menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, menebar kebaikan sepanjang hidup. Dan ketika kita melakukannya, maka kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kalau saudara mendengarkan dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya adalah salah satu orang yang masih bingung dengan hidup ini, ada kabar baik buat saudara. Kalau ingin menemukan tujuan hidup, bertemulah dengan si pemberi hidup, yaitu Tuhan yang pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ketika saudara mengundang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, masuk di dalam hidup, izinkan dia memerintah hidup saudara, dia akan memimpin hidupmu, dan engkau akan menemukan tujuan hidupmu. Engkau akan menjadi pribadi yang berbeda, oleh karena engkau sudah menemukan makna kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dia berjanji, hidup yang dia berikan, damai yang dia berikan, berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Kalau saudara orangnya dan mengatakan, Pak Paulus, saya mau Yesus ada tinggal di dalam hati saya, memimpin kehidupan keluarga pernikahan saya, memimpin perusahaan saya mau Yesus, sehingga saya bisa melakukan bersama-sama dengan Yesus, to join Him in the work He does. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Aku masih bingung dengan kehidupan ini. Aku mengundang Engkau sebagai Juru Selamat kehidupan untuk memimpin hidupku, tuntun langkahku, melakukan apa yang Tuhan mau kami melakukan, menjadi orang-orang yang menemukan makna kehidupan. Di dalam nama Yesus aku berdoa, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa, kalau saudara diberkati, kirimkanlah kesaksian dan menjadi berkat, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. God bless you. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya.